Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Dwi Putri dengan NIM 24129039. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai angin. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih angin itu? Menurut Karta Saputra, angin merupakan gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal. Angin merupakan fenomena keseharian yang selalu kita rasakan. Secara sederhana, angin diartikan sebagai massa udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada 3 hal penting yang berhubungan dengan sifat angin. Yang pertama yaitu kekuatan angin, yang kedua arah angin, dan yang ketiga itu kecepatan angin. Itu tadi adalah pengertian dari angin. Lalu, kira-kira bagaimana sih angin itu terbentuk? Butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk memahami bagaimana angin itu bisa terbentuk. Secara sederhana, angin memiliki definisi sebagai udara yang bergerak. Udara adalah zat yang dapat mengalir dan bersifat transparan. Meskipun tidak terlihat, udara sesungguhnya tersusun dari miliaran partikel-partikel kecil yang berbeda. Banyak jenis partikel yang terdapat di dalam sebuah udara, tetapi yang paling dominan adalah nitrogen dan juga oksigen, gas yang biasa digunakan manusia dan juga hewan untuk bernafas. Hasil pengamatan dan eksperimen menunjukkan bahwa udara memiliki massa. Karena itulah, di dalam atmosfer bumi, udara cenderung mengisi ruang yang berada dekat dengan permukaan bumi. Semakin ke atas jumlahnya, semakin sedikit dan semakin tipis. Partikel-partikel udara ini yang berada dalam atmosfer memberi tekanan di permukaan bumi yang disebut sebagai tekanan udara besar. Tekanan udara berubah bergantung seberapa hangat ataupun dingin permukaan bumi. Saat permukaan tanah menghangat, udara yang di atas pun menjadi hangat. Dan saat udara menjadi hangat, terjadi pemuaian yang menyebabkan partikel-partikelnya akan bergerak saling menjauh dan membuatnya semakin renggang. Apabila ini terjadi, ruang di atas permukaan tanah menjadi lebih longgar karena hanya terisi sedikit partikel, maka tekanannya pun menjadi rendah. Dapat disimpulkan bahwa angin terbentuk dari udara yang mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Selain itu, perputaran bumi pada porosnya menghasilkan suatu gaya yang berpengaruh terhadap arah pergerakan angin. Pengaruh perputaran bumi terhadap gerakan arah angin dikenal dengan istilah pengaruh Coriolis. Pengaruh Coriolis menyebabkan angin bergerak searah jarum jam, mengitari daerah bertekanan udara rendah di belahan bumi selatan. Sebaliknya, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam mengitari daerah bertekanan udara rendah di belahan bumi utara. Pada umumnya, pola gerakan massa udara di bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada adveksi. Adveksi adalah massa udara yang bergerak mendatar. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah massa udara yang bergerak naik secara vertikal. Yang ketiga itu ada turbulensi, yaitu massa udara yang bergerak tidak teratur. Biasanya terjadi di lapisan atmosfer bagian bawah sampai ketinggian 600 meter. Itu tadi adalah pembagian massa udara di bumi. Lalu, materi berikutnya yaitu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi angin itu? Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya angin.
yaitu yang pertama, gradian barometris, tekanan udara yang sangat berpengaruh pada proses terbentuknya angin. Tekanan udara di setiap daerah berbeda-beda karena massa jenisnya yang berbeda. Makin tinggi kerapatan udara, maka tekanannya makin tinggi pula. Dan makin rendah kerapatan udara, tekanannya pun makin kecil pula. Alat ukur tekanan udara dinamakan dengan barometer. Yang kedua itu, letak tempat. Semakin tinggi tempat, semakin kencang angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesek yang menghambat laju udara. Topografi tidak rata di permukaan bumi seperti gunung, bukit, dan pohon memberikan gaya gesek yang besar. Semakin tinggi satu tempat, gaya geseknya pun semakin kecil. Waktu, angin bergerak lebih cepat pada siang hari daripada malam hari. Itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi angin. Materi selanjutnya yaitu apa saja sih jenis-jenis angin itu? Angin di bumi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama angin umum ataupun angin tetap. Adalah angin yang arah hembusannya tetap sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang luas di permukaan bumi. Termasuk dalam angin bersifat tetap adalah angin barat, angin timur ataupun kutub, angin pasang dan angin antipasang. Yang kedua itu angin periodik. Adalah angin yang pada periode-periode tertentu akan mengubah arahnya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya angin periodik ini adalah gerakan semu matahari yang mengakibatkan matahari kadangkala berada di belahan bumi utara ataupun selatan. Yang ketiga itu angin lokal. Angin bersifat lokal adalah angin yang terjadi pada daerah-daerah tertentu karena pengaruh kondisi setempat. Termasuk dalam angin lokal adalah angin laut dan juga angin darat, angin gunung dan lembah, angin jatuh ataupun fon, serta angin siklon dan antisiklon. Itu tadi adalah jenis-jenis angin. Materi selanjutnya yaitu apa saja sih manfaat dari angin? Manfaat dari angin yaitu yang pertama angin sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan, yang kedua angin membantu petani tambak garam, yang ketiga angin dapat membantu mengedarkan nutrisi bagi ekosistem laut, yang keempat angin membantu penyerbukan pada tumbuhan, dan yang terakhir yaitu angin sebagai sumber alternatif ramah lingkungan. Itulah materi kita terkait angin. Sekian materi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.